Kita kembali lagi di Deep Talk with Ruben ya. Dan kali ini sudah bersama dua wanita cantik, berprestasi dan selalu bolak-balik layar lebar ya. Dan sampai capek ya ngelihatnya dia lagi di film ya. Dia lagi. Ada Taskia dan juga Saskia. Ini terima kasih loh sudah hadir ke sini. Dengan senang hati, semoga gak bosen. Gak bosen, tapi karena kita semua pencinta film horor, ya dia lagi. Iya, tapi hebatnya semua karakter yang dibawakan semuanya berbeda. Alhamdulillah. Iya kan? Ini udah gak usah ngomongin film dulu deh. Karena film yang kalian masuk, setiap ada kalian tuh udah pasti ditontonnya jutaan orang. Amin. Dan itu pasti dari judulnya Jalan Pulang. Banyak orang kan yang bilang gini, kayaknya itu bukan horor. Iya kan, kayaknya bukan nih. Tapi gua mah pas gua ngelihat nama lo, horor. Udah horor. Ada gak sih orang yang kayak gitu kalau ngelihat lo? Lu gak takut jadi image lo jadi horor gitu? Sebenarnya awal-awal tuh takut banget kalau aku jadi image-nya horor gitu. Tapi lama-lama mikirnya kayak, ya tapi emang beneran aku suka dunia horor. Waktu itu kan juga kita sempat yang kayak apa sih yang podcast di rumah kosong gitu. Aku suka hawa-hawa kayak gitu. Nah akhirnya kenapa gak dibawa langsung aja ke film gitu. Oke, jadi emang basicnya lu suka sama horor itu kan? Iya, aku suka berbau horor, mistis tuh aku suka dan cerita beberapa film horor yang aku jalanin biasanya memang ada dramanya. Nah, sama seperti di film Jalan Pulang. Oke. Nah, ini Jalan Pulang siapa aja sih pemainnya? Kamu, Saskia, terus ada Luna Maya, ada Syarifah Danis, ada Widika, ada Rifnu Wikana, Kiki Narendra, Tante Ruth Marini, Yayang Cenur. Ya. Oh my Kak Widika God. Udah. Ada Taskia, ada Luna Maya, ada juga Syarifah Denis. Semuanya diborong itu ya. Itu PH berani bayar banget ya. Gile ya. Semua bintang-bintang top loh yang ada di dalam sana tuh. Oke, nah ini kalau ngomongin tentang film. Tapi kalau untuk Taskia, sebelum kita ngomongin in-depth tentang film Jalan Pulang. Lu akhirnya termasuk yang selektif gak sekarang kalau milih film? Aku jadi lumayan selektif sih. Kayak di film Jalan Pulang ini kan aku jujur nyari apa ya yang bisa bikin gua tertarik gitu ya. Yeah. Tertariknya adalah bagaimana ini adalah perjalanan perjalanan keluarga untuk menyembuhkan si Arum ini gitu. Dan ada dramanya, kekuatan perjuangan si keluarga ini. Dan dramanya kental sih menurutku. Nah ini dia, jadi gini, ada satu pertanyaan aku sebelum kita ke film itu gini. Kan ada di salah film yang gue pernah nonton lu tuh kemarin sebelumnya. Ada adegan yang lu naik mobil kan? Nah itu jujur, mobilnya gak jalan kan? Nggak jalan kan? Iya kan? Enggak kan? Kalau yang kemarin itu karena yang nyetir gak bisa nyetir. Jadi ada, semuanya itu jalan. Yang mobilnya kenceng itu? Jalan. Itu jalan? Jalan. Oh iya? Wih ngeri amat. Tapi buat gue tuh dua-duanya hebat sih. Kalau seandainya mobil itu jalan, terus lu berakting non kayak gitu itu keren. Tapi yang kedua, yang lebih ngeri lagi kalau mobil itu sebenarnya nggak jalan, tapi lu berandai-andai itu jalan dan emosi lu tuh dapet banget. Kok bisa sih? Gue tuh apa nggak habis pikir lo itu? Kalau selama aku syuting film horor, semua yang beradegan di mobil mostly jalan sih. Dan itu biasanya tuh jalanan dikosongin depannya. Waktu itu pernah bawa kru semuanya teriak-teriak kayak, Kak harusnya jangan kenceng-kenceng. Nah kan adegan tadi yang lo tangkap di depan kenceng gitu. Jadi ya harus sih. Nah kalau di sini lo berperan sebagai siapa? Sebagai Lia. Lia. Saskia? Saskia berperan sebagai Arum. Arum, oke jadi Lia dan Arum. Ini kenapa film ini judulnya Jalan Pulang? Judulnya Jalan Pulang itu kayak, jadi kan ceritanya soal perjuangan seorang ibu untuk menyembuhkan anaknya. Yeah. Dan jalan pulang itu kayak mungkin saying untuk kembali pulang. Jadi perjalanan setelah perjalanan semua ini mencari cara agar anaknya ini bisa kembali pulang dengan normal. Dan jadi manusia biasa pada umumnya gitu. Oh iya.
Dan sebenarnya kayaknya ini film ringan tapi bener-bener campur aduk ya. Campur aduk. Betul. Iyalah. Tapi di satu cerita yang sama kan? Kita ada 2 masa sih. Oke. Sebenarnya ada cerita di mana keluarga Lastini ini berjuang dan tarik mundur di waktu Lastini masih kecil gitu. Oke. Dan itu penyebab kenapanya kita dihantui, kenapa Ya. banyak si hantu ini penuh dengan dendam. Nah itu jawabannya ada di flashbacknya malah. Oke. Tapi kan kalau mood film ini kan kelihatan banget tuh agak berbeda dari film horor biasanya kan nih. Nah, tadi kita udah ceritain sedikit tuh ya, spill dikit ya. Tapi berapa persen sisi horornya? Berapa persen sisi horornya? Kalau menurut kakak berapa? Kalau menurutku 70%, 30%, tapi dramanya juga kencang sih. Dramanya juga kencang. Jadi, tapi kalau dibilang 50-50 juga horornya. Horornya juga. Iya, mungkin let's say 60-40. 40. Oke, 60-40 jadi 60 horornya, 40-nya Drama. dramanya. Ya, Tapi masalahnya kita tuh dramanya nyambi gitu. Iya drama juga drama menegangkan. Betul. Iya bukan drama-drama lu ya smooth gitu nggak ada yang kayak gitu ya. Betul. Nah tapi kalau syuting filmnya banyak di mana nih lokasinya? Ini kita Jabodetabek. Jabodetabek, kita. iya. Banyak di rumah itu ada di Bogor. Betul. Terus ada kita tetap ya Iya. Cibubur yang kita cintai pasti ada. Ada ya, syuting itu di situ. daerah lokasi wajib Syuting ya. kayaknya semua film horor ada di situ. Terus ada di mana ya? Oh, sama yang hutan itu di mana? Sentul ya? Sentul deh, daerah-daerah Sentul deh. Pokoknya paling Sentul. banyak di Bogor sih. Bogor. Iya. Oke, jadi memang paling banyak di situ ya. Nah berapa lama proses pembuatan film kemarin tuh Jalan Pulang? Kurang lebih 1 bulan sih kak. Kurang Iya. lebih 1 bulan. Iya. Oke, aku mau nanya sama Taskia. Ini setiap film yang kamu mainkan, perankan ini semuanya hampir ya itu jutaan penonton. Tapi masih ngerasain deg-degan nggak kalau setiap mau keluar film baru, aduh ada yang nonton nggak? Aduh berapa nih penontonnya gitu ya? Jujur, masih. Aku tuh terkadang di mana kita mau premier itu malah waktu aku mengocok perut gitu. Kayak ngocok perutnya tuh dalam Udah gelisah dari malam gitu ya? Kayak, karena kan balik lagi kita sebagai pemain yang menjalankan ceritanya, kita pengennya penonton tuh tetap stay untuk Ya. nonton. Nah itu tuh menurutku susah gitu. Kita nggak pernah bisa nebak gitu. Nah tapi yang lebih deg-degannya itu ketika setelah premier adalah ketika kita bisa dapat review lagi organik dari penonton masyarakat Indonesia gitu. Itu yang bikin deg-degan parah. Tapi kan di ini juga udah banyak juga yang komentarin kan tentang Jalan Pulang ini kan. Banyak sih. Udah banyak banget loh. Yang kadang-kadang gue pikir itu official katanya bukan. Ya, tapi emang pencinta Jalan Pulang itu atau pencinta film horor itu ya luar biasa gitu. Tapi aku jadi gini, Taskia itu udah beberapa kali sebenarnya datang ke MOP ya. Sering banget. Jadi karena gue sering nonton juga film horor, gue kenal nih anak di mana ya? Nonton gitu, gue kenal nih anak di mana ya, dikasih tahu sama teman-teman. Kan dia yang datang promo di kita. Astaga, kok beda banget ya. Bener-bener itu ya. Aku bilang, gila, gue sering banget nonton filmnya dia. Ternyata ini orangnya, oh yang kemarin datang itu ya. Gue bener-bener gini, hah? Nonton dia di film tuh kayak udah nonton di sinetron, ada terus. Karena kalau biasanya aku muncul di tempatnya Korben tuh biasanya aku ketawa-ketawa apa yang kayak. Iya mungkin kan. Jadinya gue kayak. Tapi terakhir ada yang krunya kesurupan apa. Jadi makanya kan kita kayak. sekarang di mall aja dulu, ngerti kan? Iya. Iya kan? Kayaknya kamu tuh beruntung dapetnya Iya, di iya. sini. Aku Iya. 2 kali dapet kayak ada aja nanti siapa badannya panas apa kayak mager. Jadi ngerasain hype-nya sendiri Iya. kan? Ini kan hantu-hantu mall ya. kalau Iya, nggak salah. ini di mall ya. Jadi udah ya. Jadi kalau apapun ya mungkin kalau kita lapar kita anggapnya ini hantu yang menghantui Ini hantu gitu ya. yang menghantui. Lapernya karena hantu. Iya. Nah kalau Saskia sendiri nih, satu project sama 3 bintang besar ya di Indonesia, gimana rasanya? Awal-awalnya aku lumayan pressure banget. Kayak, aduh syuting sama 3 ratu horor nih gitu. Aku princess. Iya, 2 ratu, 1 princess. Tapi habis itu lama-kelamaan pas udah mulai proses syutingnya dan lain-lain,
aku found out ternyata mereka baik banget dan ramah banget dan sangat amat ngebantuin aku. Jadi aku senang banget dikasih kesempatan untuk bisa seproject sama mereka. Dia awal-awal malah katanya ngomong sama pacarnya. Kayak aku kan emang kadang suka kalau lagi diem kan jutek banget kan. Dia bilang kayaknya aku gak bisa deh ngobrol sama Kak Taskia sama Kak Luna. So aku kayak oh gitu pendapat lu pertama kali. Lah Terus? kakak mukanya jahat banget sumpah. Muka dia tuh kalau misalnya lagi diem, lagi nunggu di lokasi ini dia tuh kayak. Terus kalau misalnya kita lihat ini misalnya mau ngajak ngobrol dia kayak kenapa? Mau apa? Gitu. Oh. Dia? Tayangin itu nanti ya kak. Disentil. Tapi akhirnya gimana bisa akrab? Karena kebetulan kita di lokasi tuh sering banget main board games setiap abis take. Jadinya gara-gara itu mungkin jadi lebih akrab lagi. Terus si adik satu ini aku itu diajak sama Kaluna sama Kak Taskia buat pergi-pergi. Terus Pergi olahraga tapi dia cuma mau nontonin gitu aja kerjaannya dia. Dia, ya mungkin yang dia lakukan itu gue banget juga sama. ya kan? Tapi Taskia ini Taskia dari berbagai macam film horor yang dibintangi ya. Seberapa sulit karakter di film ini? Sulitnya menurut aku beda lagi gitu loh. Kalau di sini tuh gimana caranya aku harus menghadapi beberapa karakter. Apalagi aku ceritanya psikolog gitu. Jadi ya aku harus ngadepin siapa namanya? Nama kamu siapa sih? Oh ya Arum. Dimana aku tuh yang paling gak percaya sama dunia horor yang lain ya mistisnya. Aku tuh selalu mau menjelaskan dengan medis. Aku ngerasa dia tuh masih bisa disembuhin gitu. Dan aku ngerasa semua ini tuh punya jalan keluarnya. Tapi ternyata sembari aku mengikuti perjalanan dia Arum bersama keluarga, aku makin sadar kalau ini ada hal yang aneh gitu. Itu sih. Nah ini kalau Saskia sendiri lebih pilih apa? Sinetron atau film? Kamu kan sinetron dulu kan? Iya betul. Terus baru ke film. Iya. Setelah main film, sinetron atau film? Aduh susah sih. Menurutku dua-duanya tuh ada kelebihannya dan ada kekurangan juga. Tapi untuk 3 tahun terakhir kan Saski nggak ngambil sinetron. Jujur Saski lebih suka film sih. Karena lebih banyak waktu untuk explore. Terus abis itu banyak ketemu orang-orang lain juga yang bisa ngasih experience baru. Tapi gini, biasanya kan di setiap adegan film horor itu cerita di balik layar yang paling ditunggu sama orang kan. Apa cerita di balik layar yang seru bisa dibagikan di sini? Kita ada kejadian horor nggak sih di lokasi? Kayaknya kalau kejadian horor nggak ada. Setannya pada takut sama Kak Taskia. Enggak ada. Dia terlalu judes. Ada 3 ratu horor di situ ya? Iya, mereka langsung takut kayak, justru. Nggak ada sih, kita nggak ada ya sama sekali. Kayak nggak ada deh. Nggak ada. Soalnya apa jangan-jangan kita tuh selalu ngekep di base camp terus kita main. Terus kita ngobrol, kadang tuh kita bisa ngobrol dari yang cuma main kartu sampai di titik deep talk gitu. Iya benar. Kita sampai punya podcast. 1, 2, 3. Kia. Gitu. Oh Saskia dan Taskia gitu ya? Iya. Perbedaannya cuma Y sama I. Oke. T sama Dan S. tapi akhirnya akrab kan? Akrab. Iya kan? Tapi kalau dikasih nilai kebaikannya Taskia dari 1 sampai 10 berapa? Kalau Jangan digituin dong. Kalau digituin dia pasti akan bilang 9. ini jujur dari hati yang paling dalam ya. Kak Taskia mungkin mukanya kelihatan judes, terus mulutnya apa sih namanya nyaplak. Nyablak. Tapi Kak Taskia tuh menurutku orang terbaik yang pernah aku ketemuin. Dia tuh peduli banget, dia sangat care. Walaupun mungkin tampangnya nggak kayak peduli, tapi dia peduli banget. Tampangnya kayak abang-abang ya? Bingung, padahal bentukannya kayak rock and roll gitu. Padahal tapi kita dengerinnya K-pop. Hatinya Hello Kitty. Hatinya Hello Kitty. Iya. Tapi gini, kan sekarang ini juga film semakin banyak nih. Keyakinan kalian untuk film Jalan Pulang ini nih, apa? Keyakinan aku sih nggak mau terlalu berekspektasi yang lebih gitu. Tapi aku berharap penonton Indonesia bisa menikmati film Jalan Pulang ini, di mana kita bikinnya juga sungguh-sungguh. Ini juga ini
Direkturnya juga first movie-nya dia gitu. Jadi kita minta banget didukung. Pasti kan harusnya bangga ya, kita selalu punya lagi nanti director baru, cerita baru lagi. Iya. Gitu. Dengan warna yang baru pastinya. Dengan warna yang baru. Benar. Jadi ini proses dari reading sampai syuting itu menghabiskan waktu berapa lama? Pokoknya reading itu kita nggak lama banget sih, tapi kita pokoknya kalau di totalin itu hampir sebulan. Hampir sebulan. Iya ya. Tapi buat ngatur chemistry-nya alhamdulillah gampang sih, cepat. Iya, cepat. Iya karena semuanya udah pemain-pemain profesional kan. Iya. Jadi mereka udah tahu, mereka udah bisa memerankan karakter-karakter yang udah di-challenge sama produser ataupun PH-nya. Bahkan ada adegan Saski tuh kalau nggak salah pakai apa sih di dalam kayak ada buat ngeluarin darah-darah gitu loh. Oh iya. Aku tuh yang kayak cek dulu itu rasanya apa kalau misalkan lu nggak nyaman, mendingan lu keluarin dulu gitu. Jadi aku happy-nya di film Jalan Pulang ini tuh kita lumayan saling menjaga satu sama lain juga gitu. Dan karena kita juga tahu adik paling kecil ini malah punya karakter yang sangat susah untuk dimainkan gitu. Jadi kayak seneng ya di situ banyak yang ngajarin gitu ya. Benar, banyak yang ngomong. Iya. Tapi kalau Saskia ya, kalau ada tawaran film lagi masih mau ambil atau enggak? Mau. Pengen satu proyeknya sama siapa lagi? Aku pengen bareng Kak Taskia lagi, bareng Kaluna lagi. Ya mendingan Jalan Pulang 2 mendingan. Iya. Iya. Nanti jalan-jalan pulang gitu kan kalau nggak salah. Amin. Iya kan? Iya. Tapi mungkin kalau misalnya di luar dari cast Jalan Pulang, Saski pengen banget seproject sama Laura Basuki sih. Laura Basuki. Kembaran aku nggak sih? Iya. Sama-sama Capricorn loh. Wow. Oh iya ya, satu zodiak bisa kembaran ya. Bisa banget, Bisa Marsha kembaran. Timothy, Taskia Namya. Luar biasa. Tapi kalau Taskia, ada nggak siapa lawan main yang kepengen lu juga belum pernah beradu acting sama dia tapi lu pengen coba? Aku pengen banget sama Sama Reza kan udah kan? sama Reza belum. Oh belum ya? Aku sama Reza belum. Oke. Aku pengen banget sebenarnya sama Laura Basuki, terus aku juga pengen sama Ibu Bopak. Christine Hakim, Oke, Christian Hakim. sama Om Slamet. Oke. Aku pengen banget sih main sama mereka gitu. Dan pasti aku ngerasa main sama mereka banyak ilmu yang bisa diambil juga gitu. Betul. Jadi banyak yang bisa kamu pelajari secara langsung ya. Langsung. Iya. Nggak hanya dengar cerita curhatan gitu ya. Jadi bisa main langsung gitu, itu adalah hal yang wow, untuk pemain film pasti tidak akan dilewatkan kesempatan itu. Dan aku ngerasa maksudnya kita bisa belajar gak cuma hanya dari senior tapi yang baru-baru juga kita bisa belajar gitu. Oke. Nah ini ada rencana kemana untuk kalian tour atau bertemu dengan semua para penggemar penonton film kalian tuh gimana? Kita tuh mau Ada ke Lampung, Lampung, Lampung? Malang, Medan, Sidoarjo, Makassar, pokoknya masih banyak dan Surabaya. Yes. Lampung, Malang, Sidoarjo, Surabaya. Pokoknya kalian tungguin sosial medianya mereka ya. Iya. Karena pasti ke-update terus tuh ya. Betul. Yes. Terupdate terus tuh ya untuk bisa langsung bertemu dengan para penonton yang ada di sana untuk nonton bareng ya. Betul. Ya. Nonton bareng. Oke, harapan dari film ini dari kalian berdua apa sih? Harapannya yaitu kita bisa menyajikan film yang hangat, menegangkan, horor, campur aduk semuanya di satu film ini dan kita pengen semoga bisa diterima di pecinta film Indonesia dan pecinta film horor Indonesia sih. Ya, semoga nanti Amin. penontonnya bisa menikmati filmnya seperti kita menikmati proses syutingnya. Pinternya dia ya. Oke, nah ini akan serentak tayang tanggal? Tanggal 19 Juni 2025. Sebentar lagi tuh ya. Sebentar lagi. 19 Juni 2025 ini ya. Dan serentak di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Betul. Yes. Oke, nah ini kalau ngomong target penonton, menurut kamu prediksi berapa? 1 juta penonton bisa Satu kali. baju. Kita mulai dengan 1 juta penonton lalu naik. Betul. Iya, jadi dimulai dengan 1 juta penonton tuh ya. Ini wajib loh, kenapa aku bilang untuk kalian semua nih ya. Wajib banget
jangan sampai nanti kita juga akhirnya nonton film-film karya orang-orang Indonesia juga akhirnya lebih sedikit ya. Iya. Biar bagaimanapun semuanya itu butuh support dari MOP Lovers yang lagi nonton dimanapun kalian berada, wajib kita support. Untuk film yang bagus dengan kualitas bagus, pemain yang bagus-bagus itu wajib disupport ya. Betul. Jadi itulah saatnya kita bisa menghargai semua karya-karya mereka yang terlibat dan bisa terus yang namanya film Indonesia harus menjadi raja di negaranya sendiri. Betul. Dan aku lumayan happy dan sangat berterima kasih sama MOP juga. Amin. Karena selalu membukakan kita para pekerja film Indonesia untuk bisa promo di MOP gitu. Wow, ini kita juga seneng loh yang pasti semua yang karya-karya Indonesia itu pasti sangat amat kita support. Sama seperti Dan- ini kan, Onsfit. Oh iya benar, itu benar banget. Di tempat horor masih ada kan? Ada. Ada. Mau Ya, di namanya- tempat horor, Ya. mau di mall. Onsfit selalu Ya. ada teman-teman. Itu juga namanya penjual ya. Itulah makanya kita nggak bawa mereka ke tempat horor dulu ya. Jadi kita sekali-sekali bawa mereka ke mall gitu. Ini juga cuma seminggu. Habis itu balik lagi ya. Dan pokoknya sukses untuk kalian berdua. Terima kasih. Lancar terus dan penontonnya semakin banyak. Pokoknya doa terbaik untuk kalian berdua semakin Amin, ya Rabbal alamin. banyak dan support untuk film Indonesia ya. Yes. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Bye bye. Bye bye.